Oke, kembali lagi di forum Timnas. Jadi kali ini dengan nuansa baru juga ya, opening baru dan juga ya beberapa ada hal yang baru. Gua mau bahas satu hal yang cukup mengagetkan kemarin. Sebenarnya nggak kemarin juga sih, beberapa hari yang lalu. Itu ada pernyataan statement dari salah satu legenda eh, timnas Indonesia, sekarang juga jadi pelatih ya, pelatih Komo kalau nggak salah, yaitu adalah Kurniawan Dwi Yulianto. Jadi beliau dalam satu wawancaranya bersama dengan salah satu youtuber juga cerita lah, ibarat yang nggak curhat atau cerita gitu, ditanya tentang pengalamannya. Dan memang eh beliau ini Kurniawan Dwi Yulianto ini pernah mencalonkan diri sebagai ketum PSSI 2017, 2016 atau 2017 lah. Ya, 2016 dia calonkan dan kalah waktu itu. Ya, yang terpilih adalah Bapak Edi Rahmayadi waktu itu. Nah, beliau apa namanya, cerita lah, ibaratnya cerita bahwa dalam voting PSSI itu ternyata ternyata banyak kecurangan, banyak tipuan, dan juga ada upaya-upaya, ya, ada upaya-upaya bahwa ada jual beli vote, jual beli voting. Ada yang backingannya apalah, ada yang inilah, ada yang bawa berapa orang lah, calo yang bawa berapa orang. Gue punya voters itu kan kalau nggak salah terdiri dari Asprof semua 34 provinsi, klub Liga 1, klub Liga 2, klub Liga 3, dan ditambah dua ya, ketua asosiasi futsal, asosiasi klub wanita. Jadi ada calo yang menjual suara-suara tersebut. Ya, gua nggak tahu. Ya, ya mungkin bisa dari Liga 2, Liga 3, atau mungkin dari Asprof, ya kita nggak tahu. Nah, pada intinya adalah Kurniawan ini bilang dia sudah tahu dia pasti kalah. Karena dia nggak ada modal apa-apa, dia tidak bermain money ball. Eh, jangan bilang money ball. Tidak bermain apa ya, dengan membeli vote, ibaratnya gitu. Dia benar-benar pure. Ya, dia ingin pure, dan dia ingin membuktikan doang sebenarnya dia jadi calon ketum, supaya apa? Bahwa orang-orang lain yang memang aktif di sepak bola Indonesia, yang paham organisasi, juga berani masuk ke federasi, bukan hanya orang-orang yang punya duit. Itu yang dia mau buktikan. Walaupun dia sudah tahu dia pasti kalah karena dia tidak punya power, dia tidak, seperti yang tadi gue bilang, membeli lah dalam tanda kutip ya, vote. Nah, bahkan dia cerita waktu itu bahwa dia ditelepon, dia sempat mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal, ya. Untuk apa? Untuk membeli vote. Bahwa orang yang nelfon dia ingin membeli vote. Kirain si Kurniawan Dwi Yulianto ini, Kurniawan Dwi Yulianto ini punya punya apa ya? Punya, ibaratnya tuh kalau misalkan calo itu kan jual tiket. Kalau ini jual orang gitu, jual vote. Dia kira Mas Kurniawan ini juga seperti itu. Ternyata kan tidak seperti itu. Makanya dia dia bongkar semua, dan ya ditawarin, ibaratnya ditawarin. Mau nih, mau duit gak? Kasih gue vote, gue bayar pakai duit. Dan sebagainya. Dan bahkan katanya sebelum kongresnya, pada saat di toilet, ada juga yang meminta suara dari Mas Kurniawan ini. Ini hal-hal seperti ini kan kita kita nggak tahu kalau tidak ada yang bongkar. Dan hal ini yang dibongkar oleh Kurniawan Dwi Yulianto ini, ya kan? Dibongkar karena dia terlibat di dalamnya. Kalau dia tidak bongkar, kita nggak tahu hal-hal seperti ini. Nah, maka dari itu gue melihat statement ini, melihat kasus ini, gue teringat gitu. Gue kemarin nonton apa, FIFA Uncovered. FIFA Uncovered, FIFA ini kan atasnya PSSI lah, pusatnya dunia sepak bola. Di FIFA, sistem voting ini sama persis, bobroknya sama persis. Ada bayar vote lah, nyogok lah, geng-gengan lah, lu
kerja sama gue, lu kalau pilih gue nanti gue kasih apalah, hal-hal kayak gitu, hal-hal yang sangat normal di dunia sepak bola, bukan hanya di dunia sepak bola dalam negeri, bahkan di universal, di FIFA pun terjadi beberapa tahun yang lalu. Bahkan gue tidak berani menuduh, tapi kemungkinan juga sampai sekarang Giantini Infantino ini juga, apa ya, kalau gue bilang tidak meyakinkan, karena dia kan anak buahnya, ujung-ujungnya anak buahnya si Sepp Blatter dan kawan-kawan itu, sama Michel Platini. Sama dia itu dulu sekretaris jenderalnya UEFA di bawahnya Michel Platini. Sama kasusnya. Otaknya nggak jauh-jauh beda, dan terbukti kan, ya, dan terbukti kan dia kemarin di Piala Dunia banyak kasusnya lah, nggak usah gue sebutkan lagi. Maka dari itu, ya gue nggak heran dengan terbongkarnya bobroknya ini. Dan gue harapkan sih, apa ya, para voters itu, kita ini kan, siapa yang terpilih oleh PSS, siapa yang jadi ketua PSSI, siapa yang jadi exco, ini bukan di tangan kita. Kita ini kalau ibaratnya cuman ya penonton sepak bola Indonesia, yang supporter fans sepak bola Indonesia cuma bisa berharap bahwa pilihan ini nanti adalah pilihan-pilihan terbaik. Yang milih itu kan voters yang punya suara. Ya jadi, ya kalau gue berharap voters ini jangan sampai melakukan apa yang dilakukan di 2016 tadi, 2017. Jangan sampai mereka bisa dibeli suaranya. Jangan sampai karena duit mereka bisa memilih orang yang salah. Karena ini akan, kalau ini terjadi terus, bedanya dengan FIFA. Kenapa FIFA korupsi bisa melakukan itu tapi tetap jalan, organisasinya tetap top, ibaratnya sepak bolanya. Karena mereka pondasinya itu sudah sangat dasar, sudah sangat matang. Mereka itu udah dari dulu ya begitu. Dan ibaratnya FIFA itu jadi fondasi pertama dalam dunia sepak bola. Jadi walaupun dia curang, money politics, aman-aman aja. Karena ujung-ujungnya tetap dapat cuan, sponsor tetap mau ke FIFA. Karena apa? Sepak bola ya tidak bisa terlepas dari FIFA. FIFA itu adalah naungan pertama dari sepak bola. Beda dengan federasi kita. Beda dengan PSSI. PSSI itu masih ibaratnya regional. Ya, orang bisa aja kemarin ada 2015 dualisme liga kok. Jadi nggak sekuat itu. Fundamentalnya tidak sekuat itu. Beda dengan FIFA. Maka dari itu, kalau PSSI mengikuti sistem voting di FIFA yang buruk-buruknya, votersnya itu bisa disogok, nggak bersih, dan sebagainya. Ini gue bukan bicara pada saat nanti sudah terpilih. Bahkan sebelum terpilih pun, votingnya pun ini bisa bobrok, bisa buruk. Bisa terjadi yang namanya bayar-membayar, lu temenan sama gua, kongsi-kongsian, oh iya, nanti gampang lah suara bisa dapat. Nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa sama sekali seperti itu. Karena apa? Pilihan dari para voters ini yang akan menentukan orang-orang yang akan menjabat nantinya di PSSI. Jadi voters ini, kalau misalkan dia memilih orang yang salah, dia tidak berhak nanti protes bahwa PSSI-nya buruk. Anda yang memilih PSSI-nya. Anda yang memilih anggotanya. Harusnya Anda ngaca kepada diri Anda sendiri. Kenapa Anda bisa dibayar? Kenapa Anda bisa bertindak atas duit? Bukan karena memang vote-nya itu murni. Itu yang menurut gue jangan sampai. Ini gue bilang, jangan sampai terjadi di tahun ini. Karena udah cukup. Sepak bola kita butuh reformasi. Butuh reformasi. Dan kalau hanya ketua, ya seperti yang kemarin gue bilang pada saat bahas calon ketua umum. Kalau hanya ketuanya yang bagus, bawahnya pada saat ketua membilang, ya ini gue kasih perintah bla bla bla, aturannya seperti ini, di bawahnya tidak dijalanin, sama aja. Ujung-ujungnya mandek di bawah. Mungkin di atas ya kelihatannya mewah, di bawahnya amburadul. Karena apa? Ya orang-orang di bawahnya itu, exco-nya dan sebagainya itu tetap orang-orang lama, tetap orang-orang yang tidak bisa ngatur sepak bola kita, tidak bisa memiliki visi yang sama dengan pemimpin PSSI, ketum PSSI. Maka dari itu gue harapkan sih, ya udahlah, sekali ini aja tolong tunjukkan bahwa pemilihan nanti itu benar-benar fair, benar-benar yang terpilih adalah orang-orang terbaik. Jangan sampai ujung-ujungnya kita ngelus dada lagi, ujung-ujungnya kita nepok jidat lagi. Karena sudah sangat capek Indonesia sepak bolanya seperti ini terus saja. Di ASEAN kita nomor 1 soal pemain sepak bola, soal orang, soal masyarakat. Masa kita itu terus
prestasinya semandek-mandek itu aja, berarti kan ada yang salah. Ya bahkan Malaysia pun terus berkembang, kita liganya aja kayak gitu aja. Ya masih ada kejadian itu lagi. Ya jadi gue sih berharap dengan pernyataan dari uh, legenda timnas ini Kurniawan Dwi Yulianto, semoga ini membuka mata bagi para voters, jangan sampai hak suara mereka bisa dibeli oleh duit. Karena apapun yang dibeli oleh duit, ya itu pasti ujungnya nggak baik. Ya apalagi berhubungan dengan vote. Ya tolong untuk kali ini aja gue bilang, untuk kali ini aja berikan kesempatan kepada orang-orang yang memang bersih, kepada orang-orang yang pengen Indonesia sepak bolanya maju, kepada orang-orang yang nggak mentingin prestasi dirinya sendiri tapi prestasi timnas Indonesia. Please, gue harapkan itu yang dipikirkan oleh para voters dalam memilih nanti 16 Februari. Oke, segitu dulu video kali ini. Nanti kita lihat besok seperti apa video-video lain yang mungkin gue buat. Kalian bisa komen juga ya kalau punya saran mau bahas apa, nanti gue akan bahas. Tenang aja. Salam sepak bola.